dalam Majapahit banyak ada jenis-jenis barong, tidak hanya barongket saja. Pada zaman Cokordapi ada barongket, tapi ketika zaman perkembangan Majapahit dan lain sebagainya, barong-barongnya bertambah, termasuk tapal-tapalnya pun, sehingga kalau kita berbicara topeng, topengnya ada topeng keras, Gajah Mada, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tadi Rejang Sutri, mungkin ini berbeda sedikit daripada ada yang di Badung, karena Rejang Sutri ini berdasarkan dari sejarahnya, itu adalah ketika pertempuran Dewa Renggan dan Dewa Babi, ketika menguji kesaktiannya untuk melihatkan tali kupas yang ada. Tali kupas itu seperti nguling itu, siapa tali kupasnya yang tidak bisa terbakar atau putus, dia yang menang. Ternyata pemenangnya adalah Dewa Babi pada saat itu, dan akhirnya Dewa Renggan itu diusir ke Nusa Penida. Dengan kesaktian beliau, beliau dikenal dengan I Gede Mecaling. Pada saat, kalau saya kurang lupa pada Duasa apa, I Dewa Renggan atau yang dikenal dengan Gede Mecaling ini pulang ke Batuan, sehingga untuk mengalihkan perhatiannya supaya beliau terhibur dan tidak ada korban, untuk pada saat beliau pulang ke Batuan, maka diadakan Rejang Sutri ini. Sehingga Rejang Sutri ini akan dipentaskan di Bali Banjar ya, dengan seluruh mengenal tua, muda, remaja, dan lain sebagainya. Itu memiliki gerakan khusus yang tidak sama dengan rejang-rejang biasa. Padahal gamelannya pun juga berbeda sedikit instrumennya. Dan Pak Madiarte, suksma. Suksma Gus. Nah, Titiang tertarik sekali dengan penjelasan Wawu. Titiang baru tahu bahwa Ibu Sugro Pukulun, Ratu Gede Mecaling atau Ipapak Poleng itu Gus, nama beliau ada sejarahnya dengan nikah di Batuan Gus. Nah, Wus nikah, malih siki Wawu Gus menjelaskan bahwa wenten sejarah dengan pura yang tiba. Kalau nggak salah namanya nih ke Pura Praja Mandala Suala yang tiba. Ini sih kalau tidak Iwan nih ke awis nih ke berada di tapi guys di sebelah baratnya Patung Bayi nih kalau Teniwang. Patung Bayi nih ke desa tapi biasanya ke desa belah tanah. Nah, kalau Teniwang tuh Titiang. Nah, pun tapi nih ke Pura nih ke memang besar sekali. Pernah yang berkunjung, tetapi kayaknya nih erat hubungannya dengan sejarah di sana. Gus nih suatu terhin warga yang mungkin ada hubungannya dengan keberadaan patung bayi atau Brahmorari ini ke. Nah, Niko Malisiki Gus, Titiang senang sekali untuk membahas niki tentang sejarah. Mumpung Gus Tiang ring Rio, tunas kidik nih pengwenten bekal kidik ke gunung. Yes. Terus. Pak Madiarte, kalau untuk pura yang tiba nih kalau dia keterkaitan dengan patung bayi Brahma Lerarin sebetulnya keterkaitannya hanya pada simbol simbolik saja. Kalau sejarahnya tidak terlalu ada sejarah kedalaman, karena pada zaman, kalau yang kan salah ingat Niki, zaman Marakata pun selanjutnya atau sebelumnya itu belum ada. Brahma Lerari itu patung baru sebetulnya, tapi saya lupa tahunnya gitu. Yang ada pada saat di Pura yang Tibo yang paling terkenal adalah prasasti atau arca Chandra Sangkala namanya. Ya itu yang paling terkenal. Kalau patung Brahma Larinya itu baru Pak Madiarte untuk diciptakan. Kemudian penjelasannya kurang lebih. Semoga. Nah, niki Titiang tertarik lagi karena Ampuro pisan wenten lingsir dari Sorohin Brahmano Mas. Oh, boleh yang selah ya Pak Mariarto. Nanti kalau urusan sejarah dan lain-lain, nanti silahkan diskusikan di mata kuliah sejarah ya. Kita fokus ke mata kuliah kita agar tidak ketinggalan karena pilihan teman-teman adalah pariwisata ya. Sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf agar diskusi ini tidak melebar kemana-mana dan berlama-lama. Saya ingin Anda paham bahwa dalam konteks kita mengelola tata kelola pariwisata berkelanjutan itu apa ya? Tadi contohnya di
tunjukkan Batuan itu bagian dari culture tourism. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi di sana? Menurut Anda udah review bukunya atau belum? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus difokuskan supaya ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman nanti supaya tidak melebar kemana-mana. Ada hal khusus terkait sejarah itu udah berapa kali diadakan seminar di Batuan, mungkin setiap tahun ya di Batuan. Silahkan ikuti itu atau dicari-cari di Google mungkin lebih cepat nanti. Mohon maaf ya Pak Wayan Madiarto ya. Nggih, durus Prof, durus. Ya, Ah, yang silahkan ya. lain. Nanti biar kita konsentrasi gitu ya dengan mata kuliah kita dan pilihan prodi teman-teman. Karena sering sekali ketika membuat proposal, ketika ujian tesis dan lain-lain, ini selalu bias gitu ya. Permasalahan kita tidak terjawab dari sisi pariwisata. Ini persoalan-persoalan yang harus, karena itu saya kasih panduan buku yang harus direview, lalu kaitkan dengan fakta yang ada di lapangan. Karena menurut saya ya di Batuan itu sekali lagi ya pemahaman kita harus bisa diseimbangkan antara pura sebagai tempat suci umat Hindu, tapi di sisi lain dia sebagai daya tarik wisata. Apa yang perlu kita lakukan dari sisi visitor manajemen, ya, visitor manajemen tourism ini? Ini persoalan. Di situ ada enggak pengatur? Kalau di luar negeri yang berkaitan dengan heritage tourism ini, ya, ada pengaturan-pengaturan yang jelas itu ya, termasuk mereka tidak mau dengan mass tourism ya. Mereka betul-betul mencari quality tourism yang durasi kunjungan diatur, apa namanya, tiket dan lain-lain itu sangat mahal, bahkan orang antre kalau ingin berkunjung ke tempat itu. Apakah di Batuan terjadi seperti itu kah? Ini persoalan. Nanti itu menarik diteliti kalau ingin meneliti itu, gitu ya. Ini hanya pancingan-pancingan saja, teman-teman, karena di buku itu kalau direview kelemahan Anda tadi ya, sekali lagi kelemahan di PowerPoint adalah tidak menunjukkan Anda sempat review buku nah, di halaman berapa. Oh, isinya ini. Oh, ketika melihat Batuan, oh, ini yang terjadi. Ini kelemahannya ya. Nanti teman-teman ya. Jadi apa yang Anda paparkan tadi ya seperti tampak masih murid SMK gitu ya. Seperti diajak study tour ke lapangan gitu ya. Ya, seperti diajak study tour ke lapangan. Nah, ini persoalan teman-teman ya. Karena Anda S2, Anda ahli pikir sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari atau pilihan prodi teman-teman. Sekali lagi ya, untuk membuka wawasan saja. Jadi kita jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh. Konteks kita adalah pariwisata berkelanjutan. Ada beberapa poin yang harus diingat ya dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Di buku itu sudah ada. Ya, itu aja ditaati ada masalah atau enggak, gitu ya. Menarik atau enggak ya, karena di Batuan bagi saya dia harus quality tourism. Kalau enggak itu kacau puronya, ya. Pertanyaan saya, apakah pura yang menjadi daya tarik itu bagian dari Kayangan Tiga atau enggak? Izin Prof. Ya, Jadi izin menjawab. Ampura misalnya kalau kurang, sependek pengetahuan saya dan sempat sih sudah membuka buku yang Prof kasih. Ini ke Pusat Desa Batuan itu merupakan bagian dari Kayangan Tiga, Prof. Nih. iya, itu terjadi transformasi di situ ya. Ya, ada ada perkembangan ya, transformasi itu kan perkembangan fungsi tadi ya. Nah, cara kita melihat adalah mungkin bentuk fungsi apa bentuk makna dan fungsi atau bentuk fungsi makna itu dulu kemudian baru melihat sesuatu yang telah didekonstruksi di sana atau direkonstruksi ya dibuat sesuatu tambahan untuk mengikuti perkembangan pariwisata. Nah, pertanyaannya karena setiap tempat di Bali adalah memiliki kekuatan, ya, kekuatan suci, inner forest yang selalu dijaga. Ketika pariwisata datang, ketika kunjungan bersifat massa ke sana, tiap hari banyak, saya lihat banyak sekali, ya sangat banyak dengan berbagai karakter wisatawan, apakah secara kesucian
ada efek-efek, nah apa yang terjadi itu ya, apa yang terjadi kan ini persoalan dikaji dengan teori-teori eh, agama-agama primitif misalnya gitu ya, kemudian teori-teori spiritualitas misalnya ini ya. Kalau kesucian itu hilang maka perlahan pariwisata budaya yang kita inginkan dia akan berbelok fungsi, ya berbelok fungsi menjadi pariwisata yang kapital gitu ya, ya menjadi pariwisata kapital. Jadi nah ini persoalan-persoalan kita yang harus kita cermati ketika kita mau bicara pariwisata berkelanjutan, karena pariwisata berkelanjutan selalu menekankan agar hal-hal yang saya sebut tadi, kesucian, norma, ya hal-hal yang dihormati oleh masyarakat lokal itu tidak hilang. Ya, nah kemudian apa kesiapannya? Tadi Anda sudah menyebut reedukasi ada di sana. Ya, di setiap poin yang dijelaskan itu mestinya Anda cari masalahnya. Ya, misalnya ketika dia dikasih keterampilan ada masalah, nah, nanti menarik diteliti. Gitu ya. Ketika dimunculkan konsep apa ya, R word itu ya, kata-kata kunci untuk mengelola sampah itu ada persoalannya enggak? Nah, ini tekniknya ya teman-teman ya supaya enggak bingung karena kelemahan ya, kelemahan kita, kelemahan teman-teman ketika membuat proposal tesis ada di situ. Dia bercerita tentang seperti ya gaya yang disampaikan tadi ketika masalahnya apa gitu. Jadi ya, kelabakan ya. Nah, ini persoalan-persoalan karena ketika kita bicara heritage tourism atau culture tourism ya. Heritage ini masuk bagian dari culture tourism ada 8 poin ya, ada 8 poin yang harus diperhatikan di sana. Setiap tempat itu selalu berkelainan hal-hal yang bersifat. Di situ satu ada bangunan ya. Ada bangunan itu arsitektur yang menarik. Ya, kemudian ada benda-benda tinggalan. Ya, ya, benda-benda tinggalan. Kemudian berkelainan juga ada seni di sana, ada mitos di sana, ya, ada language ya, ya di bahasa yang digunakan di pura pada saat-saat tertentu tentu tidak sama dengan bahasa sehari-hari kita gitu, apalagi saat odalan gitu. Nah, ini ya, kemudian ada famous di sini di buku disebut famous ya, artinya hal-hal bersifat dengan aktivitas sosial kehidupan masyarakat lokal. Ya, apa pantangannya di sana? Apakah orang tidak datang bulan saja pantangannya atau ada yang lain malah? Nah, ini ya. Ini ada 8 poin nanti dicari ya. Ya, ketika kita bicara heritage tourism, apa Anda berani menyebut ini heritage tourism? Silahkan nanti hasil penelitian Anda yang memutuskan. Nah, ini temuan pada akhirnya ya. Karena di judul kan masih bias ya. Ya, masih bias ya. Tidak itu hanya menunjukkan tempat ya. Dia sebagai Anda berani nak menyebut dia dilanjutkan kalimat itu sebagai heritage tourism gitu ya, heritage tourism gitu misalnya silahkan. Lalu ada syaratnya untuk heritage tourism itu apa saja syaratnya? Ada. Ya, apalagi dikaitkan dengan konteks pariwisata berkelanjutan. Paham ya? Mudah-mudahan ya dapat gambaran ya membuka cakrawalannya. Teman-teman inginnya saya begitu ketika presentasi. Oh, saya sudah hamil karena bukunya kan sampai saat ini belum kembali dari fotokopi. Mudah-mudahan masih di fotokopi ya. Mungkin tukang fotokopinya kehabisan kertas ya, mungkin karena agak telat barangkali ya. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu ya perkuliahan Anda ya. Ya, jadi teman-teman semua pastikan ya. eh, saya suka apa yang disampaikan oleh eh, teman tadi Mandiarto ya, tetapi eh, bukan ruang dan waktunya kita untuk membahas itu gitu ya. Sekali lagi ya, saya yang harus mohon maaf kepada teman-teman ya, ya saya yang harus mohon maaf. Jadi bukan ruang dan waktu kita hindari. Sekali lagi karena itulah kita percaya ada Buto Kalo Rajo di Bali ya. Buto itu kekuatan, kalau itu waktu ya, itu kita hormati ya. Ya, jadi kita menghormati kekuatan waktu, ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu. Jadi kekuatan itu ada di setiap ruang dan ada di setiap waktu. Ya, jika kita tidak bisa berjalan
dalam harmoni ruang dan waktu itu, maka kitalah yang menjadi korban. Itu maksudnya, ya, Caru itu ya kali. Nah, ini cerita lain lagi. Silahkan dilanjutkan ya diskusinya. Maksud saya seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Kami akan tingkatkan lagi di kemudian hari agar lebih baik presentasi. Silakan Pak Nurul, rasanya ingin bertanya gitu kan, punya punya peninggalan di Jawa gitu ya. Ya, kalau di Bali live ya Pak, oh, ya live dia ya. Heretik itu Swastiastu, di Bali Prof. live Pak ya. Silakan kalau di Jawa apa yang terjadi Pak, mungkin bisa dibanding dalam konteks kita ini Pak, perkuliahan ya. Selamat sore, Prof. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh grup 1, Nika sudah baik, Prof. Cuman tinggal ditambahkan saja bagaimana tadi disampaikan bahwasanya eh, ada 2 stakeholder yang mempunyai peran dalam melakukan sebuah sustainable tourism di heritage tourism, yaitu tadi ada pertama pemerintah, yang kedua adalah desa adat. Yang siogianya kalau kita bisa tambahkan lagi satu stakeholder yaitu peran swasta dalam kontribusinya bisa membantu atau memberikan sebuah insentif dalam pariwisata heritage, sehingga dalam pengembangan pariwisata heritage tersebut itu bisa sustainable. Katakan saja sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan dengan teori triple bottom line, yaitu ada people, ada profit, dan ada eh, planet. Nah, bagaimana nantinya usaha pelaku usaha ya, swasta yang ada di Bali itu mampu untuk memberikan kontribusi pada pariwisata heritage, dan tidak hanya di pariwisata heritage saja, namun juga pada sektor-sektor yang lain. Contohnya pengelolaan sampah, yang mana pengelolaan sampah ini masih belum bisa dikatakan baik dalam pengelolaan sampah di lingkungan pariwisata yang ada di Bali. Nah, ini mencerminkan bahwasannya Bali Nike belum mampu untuk menerapkan falsafah Trihita Karana sesuai dengan falsafahnya dengan baik. Sesuai permasalahan yang ada di Bali saat ini, yaitu sampah yang tidak tertangani dengan baik. Contohnya masih banyak sekali berserakan di daerah Badung dan Denpasar, khususnya di lingkungan pariwisata. Nah, ini kalau kita bisa bandingkan dengan Yogyakarta, Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah mampu untuk memberikan sebuah kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah. Sampai-sampai di Banyumas itu ada PLTS, yaitu membangkit listrik tenaga sampah, yang mana nanti output daripada pengelolaan sampah Nika dijadikan sebuah eh, paving atau paving block. Nah, harusnya Bali yang mempunyai dana yang berlebih hingga triliunan mampu untuk membeli sebuah teknologi PLTS yang mampu untuk menyumbangkan eh, pembangkit listrik tenaga sampah yang nantinya tidak lagi berserakan ataupun menumpuk di satu tempat pembuangan akhir, dan sampai-sampai menyalahkan masyarakat desa atau masyarakat lingkungan kota itu sendiri yang harusnya melakukan sebuah pemilahan, lalu pengelolaan sesuai dengan 3R, yang mana tata kelola sampahnya masih belum baik. Nah, daya tampung TPS 3R saja itu saat ini hanya mampu untuk menampung 70%. Sedangkan pasokan sampah yang berasal dari daerah pariwisata dan masyarakat itu sendiri itu melebihi dari 70% dari kapasitas pengelolaan sampah TPS 3R. Nah, itu tentunya menjadi sebuah permasalahan dalam melakukan sebuah pelaksanaan sustainable tourism itu sendiri, yang mengakibatkan akibatnya adalah keindahan pariwisata itu sendiri atau estetikanya itu menjadi sebuah permasalahan baru untuk
eh, dunia pariwisata itu sendiri, yang mana populasinya sudah over, belum kita katakan sebagai eh, pariwisata yang over tourism, tapi over population. Nah, kalau sudah overpopulation, apalagi over waste, sehingga itu menjadikan sebuah pariwisata yang tidak indah dan tidak elok lagi ketika dipandang. Nah, tatkala kita melakukan sebuah riset kemarin, Prof, lewat atau kita masuki tol Bali Mandara pada saat malam hari, itu baunya menyengat sekali sehingga mengganggu indeks kesehatan masyarakat Bali maupun wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nah, nikah menjadi permasalahan baru dalam eh, wellness tourism yang mana sedang naik daun di Bali, namun Bali tidak mampu untuk eh, mengurus permasalahan itu yang ada di Bali sekarang saat ini. Nika, Prof, yang mampu saya sampaikan dan yang mampu saya tambahkan bahwasanya sektor swasta itu juga harus dilibatkan, dan karena mereka juga mempunyai dana CSR dalam membangun Bali dan berkontribusi dalam pengembangan Bali selanjutnya. Katakan saja kita kumpulkan saja international chain hotel yang ada di Bali, mereka pasti mampu untuk bisa berkontribusi melalui dana CSR-nya. Katakan saja Marriott, Hilton, maupun Tausia, ataupun eh, restoran-restoran besar yang ada di Bali. Mereka pasti mampu untuk bisa berkontribusi itu. Apalagi Bali saat ini mempunyai dana tambahan melalui insentif wisatawan luar negeri yang dikenakan 150.000 per orang. Yang saat ini dananya sudah sampai miliaran terkumpul di Pemprov Bali. Jangan sampai eh, di kemudian hari Bali dikatakan tidak mampu untuk membelikan sebuah teknologi baru dalam membeli PLTS ini. Eh, dalam ekonomi dikatakan ada 5 tingkatan di dalamnya, yaitu ada konvensional, ada green, ada sustainable, ada restoratif, dan regeneratif. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah sustainable yang ada di tengah-tengah untuk melakukan sebuah keseimbangan energi yang nantinya akan berkontribusi pada pariwisata itu sendiri. Nika yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Prof. Baik, informasi yang bagus ya. Videonya Banyumas sudah dari dulu sekali saya simpan gitu ya. Ya, PLTS-nya Banyumas sudah dari dulu, dan setiap saya diajak berdiskusi atau diundang untuk berbicara tentang ini ya, sering saya sampaikan mesin beli yang terbaik, yang paling baik ya. Bali mungkin kalau tidak satu ya dua atau empat gitu ya. Bali Selatan satu, Bali Utara satu, Bali Timur satu, Bali Barat satu. Ya ini saya sering sampaikan, tetapi pemerintah tampaknya masih mau mikirin jalan yang macet gitu ya, mau buka tol gitu ya, kemudian mau bikin tur Riau Padel gitu ya. Nah, dibuka sebentar ditutup lagi. Nah, ini persoalan-persoalan kita, lalu dia mau bikin kereta api bawah tanah ya. Ya. Nah, ini yang agak ini saya kadang-kadang ya begitulah. Tapi karena bicara kita Batuan, apa ada sampah berserakan di Batuan ya apa gimana gitu ya, kemana dibawa, apa diangkut truk juga dibawa ke Subung atau dibawa kemana ya, lalu terjadi tindak kriminal, jadi sopir ini bisa bangkit emosinya ketika antre gitu ya, ada yang nyalip ya berantem lah di sana gitu. Nah, ini persoalan-persoalan lain ya yang bisa mengganggu kita. Silahkan teman-teman yang memegang kebijakan di pemerintah, silahkan, itulah ide saya, beli mesin yang terbaik dari uang pariwisata Bali, ya karena ini yang kita andalkan pariwisata ini, yang poinnya sudah disampaikan oleh Pak Nurul ya. Beli 4 aja lah, timur satu, barat satu, utara satu, selatan satu, yang terbaik ya. Apalagi beneran bisa menjadi PLTS tadi ya, ya pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. Nah ini kan mengurangi ketergantungan kita kepada energi listrik yang dari Bondowoso ya.
ya dari Jawa sehingga menghindari sutet-sutet yang mengganggu persawahan ini. Ini banyak ini. Saya tidak tahu kalau beneran terjadi ini tol Gilimanuk untuk Mengui. Ya tentu kelemahan kita selama ini setiap dibangun tol selalu akan dibarengi pertumbuhan-pertumbuhan hal ya warung atau apapun yang akan menyumbang banyak sampah. Warung atau perumahan ya selalu itu karena pengendaliannya tidak dalam tanda petik ya aturannya sering bisa dirubah sesuai dengan perkembangan gitu. Ya, dulunya jalur hijau sekarang ya peruntukannya sudah beda. Nah, ini persoalan-persoalan kita ke depan. Kalau kita mau sustainable, pastikan kita bersama-sama ya, bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ya saling ada satu pemahaman yang memberikan eh, keberlanjutan pembangunan di daerah itu. Ya, tidak ini ya. Di Serangan kan akan dibangun hotel bintang berapa ya? Menurut dia, media sosial yang terkirim ke saya, ya seperti itu sampai-sampai udah ada ya cuman kalau di Jawa Barat ya pagar laut ya kalau di sini ada ada apa ya pelampung ya pelampung gitu ya pelampung laut gitu. Nah ini yang membatasi gerak nelayan. Nah, ya, ini kan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini karena ada rencana untuk membangun hotel ya bintang 5 tampaknya. Ya, hotel bintang 5 lengkap dengan edukasi dan lain-lain di sana ya. Silakan teman-teman mencermati dari sisi sustainable tourism ini apa itu yang kita perlukan oleh Bali. Ya, apa itu yang kita mendesak yang harus kita bangun ya. Sementara sampah tidak gitu misalnya, silakan. Jadi teman-teman yang memutuskan dalam penelitiannya nanti di tesisnya, beranikan menemukan mungkin ya berasumsi atau berhipotesis, silakan ya, silakan saja. Kira-kira itu teman-teman untuk pemahaman-pemahaman kita. Silakan diskusi dilanjutkan ya, beberapa menit lagi waktu kita. Izin Prof, Ya, menanggapi sedikit Prof, karena kan kelompok kami ditanyakan tadi tentang CSR dan lain sebagainya. Begini Prof, tadi Prof sudah ya mungkin Prof pengalamannya sudah jauh lebih dahulu, mungkin penanganan tentang pagar laut tadi, pelampung laut yang ada di Pulau Pura-Pura, Serangan mau diubah itu, ya itu begini kalau saya gambarkan Prof. Kalau kita berbicara CSR memang betul sangat bisa meningkatkan potensi seluruhnya. Tapi jangan pernah lupa, CSR atau swasta juga kita harus berikan klausul supaya tidak merugikan kita seperti daerah-daerah banyak yang sudah terjadi. Karena kita memberikan ruang terlalu banyak, sedangkan kesepakatan kita dan lain sebagainya, kita terlalu nyaman. Sehingga di dalam PowerPoint tadi, kenapa saya tuliskan pemerintah dengan lembaga adat, ini harus kuat dulu, baru kita memasukkan CSR. Khususnya kalau kita berbicara Batuan, itu sudah ada TPS 3R yang namanya Batuan Winangun, itu seluas 18 area milik pemerintah Provinsi Bali, itu sudah ada mengelola sampah, kompos, dan lain sebagainya, itu khusus di Batuan. Dan di Banjar-Banjar juga sudah ada. Nah, itu yang perlu, kalau kita berbicara Bali, kita harus bicara step by step. Memperkuat lembaga adat, kolaborasi dengan pemerintah, sehingga memiliki aturan yang kuat, baru kita memasukkan CSR dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara daerah Batuan dan Sukawati, itu daerah sekitarnya itu sudah sedang gencar-gencarnya ekoenzim yang juga dikebut oleh Pak Noman Parta sebagai DPR RI, dan ya itu adalah contoh realitanya kalau kita ingin meneliti tentang Batuan dan sekitarnya. Maka dari beberapa pandangan tadi, saya juga bercermin pada pagar laut, pelampung laut, pulau pura-pura, dan lain sebagainya, itu karena kita terlalu open dengan swasta. Kita tidak menutup mata bahwa kita harus open dengan swasta, tapi kita harus juga mengingat bahwa lembaga adat ini perlu kita jaga seperti yang saya ucapkan di PowerPoint pertama adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang supaya betul-betul sustainable, tidak melupakan yang lalu, dan masa depannya akan lebih indah. Mungkin itu aja Prof. Terima kasih. ya mudah-mudahan tidak ada pagar nanti di Prodeso yang
banyak dikunjung itu ya. Benar, Bro. Iya karena kan Anda menyebutnya cagar budaya gitu ya. Karena iya ini iya penggunaan kata itu nanti perlu lebih bijaksana ya. Ah, Bro. Iya, apa Terima kasih, pura Bro. kayangan. Itu sisi lainnya ya, sisi lainnya Oke. itu transformasi ya, itu transformasi. Nah, jika ada awig-awig pararem yang dibuat pasti iya gitu ya. Awig-awig ada, pararem tidak ada, petunjuk teknisnya tidak ada, dan pelaksanaannya ya ya sama. Yang terjadi Bali seperti sekarang gitu ya. Yang kelemahan kita setiap desa adat pastikan memberikan ruang untuk melaksanakan pararemnya. Ya, kayak Undang-Undang Dasar 45 ada turunan-turunannya lebih jauh terkait dengan perkembangan pariwisata. Ya, perkembangan pariwisata. Jadi ada klausul bahwa sesungguhnya di balik dia sebagai cagar budaya, tempat-tempat suci kita yang banyak dikunjungi wisatawan, tapi jangan sampai ya dia merubah fungsi. Ya, jangan sampai merubah fungsi. Sehingga keberlanjutan yang kita harapkan dari pariwisata Bali ini menjadi ya hal yang pasti, ya, yang pasti. Para reme biasanya lemah ya, para remnya yang ini, yang jarang kita dapat. Ya, tadi misalnya kalau kelompok ini mau memunculkan apa isi aweg-awegnya, kemudian para rem yang menguatkan Puro Deso yang menjadi kunjungan wisata itu, aturan mainnya jelas gitu ya. Ya, ketika bicara tentang desa adat yang menguatkan ada relasi wacana dan kuasa yang bagus antara pemerintah dengan desa adat ya itu dicari nanti dalam penelitian ya mungkin untuk diskusi ini tidak sempat gitu ya dicari nanti dalam penelitian ya sebagai bahan yang harus dianalisa ya, yang harus dianalisa oleh peneliti. Ketika terjadi relasi wacana yang harmoni antara stakeholders pariwisata, maka di situ akan terjadi ya keberlanjutan itu. Selama ini kan yang timpang adalah relasi dan wacana ini. Wacananya bagus gitu ya dalam relasi gitu ya. Tapi ketika kuasa berjalan ya terjadi hegemoni ya ya mengalahkan tanpa merasa kalah gitu. Itu hegemoni ya dari Durkheim ya nanti dibaca teorinya dari Durkheim. Eh, jadi menundukkan lawan tanpa dia merasa dijajah atau merasa intimidasi atau apa gitu ya. Yang terjadi kan begitu selama ini ya. Hegemoni yang terjadi ya. Karena ada teman Anda yang kemarin datang ke saya mau menulis di kawasan wisata Nusa Dua gitu ya. Saya tanya definisi hegemoni dia tidak tahu. Berapa kali pernah ke Nusa Dua hanya sekali, wah saya jadi ragu untuk merekomendasi itu dilanjutkan gitu ya. Karena ini bicaranya sudah nakal gitu ya. Karena di sini bermain macam-macam hal-hal yang harus kita baca bukunya Mark Weber bagaimana perkembangan ya teori Marxisme itu ya yang mengelola kapital untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan tuan-tuan ya juragan-juragan atau pemilik modal gitu. Ya jadi bukunya agak keras-keras gitu. Saya lihat casing atau pemahamannya ya belum sampai. Jadi saya lebih baik mengalihkan dia yang lebih ringan gitu. Yang lebih ringan. Kalau sudah berani memakai kata hegemoni, Anda harus mendapatkan data rahasia. Ya, data-data rahasia apa yang terjadi di balik layar di samping kemegahan yang kita bisa ya, ya. Di samping kemegahan kita bisa baca ada data rahasia ya. Ada dengan ribut-ribut media sosial sekarang ya mirip-mirip barangkali ya. Ada data rahasia di Rusia gitu. Ya mungkin seperti itulah ya. Oh, ya ini kan ribut media sosial. Saya nonton-nonton media sosial ya belakangan ini untuk uh, ya sambil menguji tertawa-tertawa saja gitu ya melihat perkembangannya terjadi permainan seperti saya melihat karena kuasa yang
eh, terjadi sekarang ya, wacana yang mencerminkan relasi wacana dan kuasa ini sangat menarik gitu ya, drama politik kita ya. Ya, jadi parodi-parodi banyak muncul di media-media sosial gitu ya. Eh, apa ya, dalam konteks perkembangannya, apa istilahnya ya, yang belakang ini menarik gitu, yang membuat komedian yang mengambil tema-tema terkait dengan ini, bahkan membuat konten-konten yang merubah kepala dan badan itu ya, yang menjadi konten hiburan gitu ya. Ya, euforia politik ini kok menjadi seperti itu sekarang ya. Ya, ini bagi saya kok menarik-menarik saja gitu belakangan ini. Jadi hal-hal dalam konteks komunikasi ini menjadi hal yang bagi saya ya, kalau yang pengetahuannya terbatas ini menjadi hal yang bisa mengganggu gitu. Bagi saya bisa mengganggu ya, terjadi konteks-konteks seperti ini. Nah, pariwisata kita juga banyak sekali konten media yang memunculkan hal-hal seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu ya, semacam autokritik kepada kita, ya, semacam autokritik kepada kita yang sifatnya satir ya, yang sifatnya satir, tetapi memang bagian dari realita. Cuman dari sisi konteks sebuah konten, dia belum mencerminkan 5W1H yang eh, bisa kita percayai gitu ya, walaupun gambar yang ditampilkan itu memang real ya, word-nya, where-nya yang kadang-kadang kita tidak ini. Kemudian ada who-nya, kemudian how-nya. Ya, how-nya ini yang lemah kadang-kadang. Nah, dalam konteks-konteks penelitian kita, tolong dicermati hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi menarik bagi teman-teman ya. Oh, roasting namanya ya, menjadi roasting. Ya, dalam konteks komedian sekarang menjadi roasting dia. Ya, tampil-tampilan stand up komedi. Itu namanya roasting ya, mengambil eh, seperti ini ya. Ini roasting ya. Jadi kalau roasting biasa eh, memanggang sesuatu, kalau kopi juga roasting gitu ya. Tapi sekarang di politik kita ada roasting-roasting komedi juga. Nah, ini teman-teman menjadi menarik ya kalau Anda mau melihat eh, pariwisata ini dari berbagai sisi, gitu ya, berbagai sisi dalam perkembangannya. Karena pertanyaan apakah bisa berlanjut, apakah tidak. Jadi autokritik ini memang sangat perlu. Baik, yang kira itu yang saya sampaikan. Nanti untuk kelengkapan PowerPoint